Perkembangan dunia digital dari hari ke hari semakin terus berkembang. Dan tentu ini menuntut untuk kita langsung terjun untuk mempelajari dan mengetahui tentang era digital. Berbicara tentang era digital dan perkembangannya, jangan lupa kita juga akan menghadirkan program khusus informasi seputar Universitas Gunadarma. Salah satu kampus yang berbasis IT atau berbasis digital adalah kampus Universitas Gunadarma. Tidak hanya di Fakultas Ilmu Komputer dan juga Teknologi Informasi, tapi ada program studi lain yang akan mempelajari dunia digital atau IT. Dan Anda bisa menyaksikan lebih banyak tentang program studi yang ada di Universitas Gunadarma dalam program Info Gunadarma. Program Info Gunadarma hadir setiap hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat yang disiarkan secara langsung di 7 stasiun radio Mega Suara Network. Anda juga bisa saksikan melalui Sangaji TV Yogyakarta, MGS TV Sukabumi, dan tentunya UG TV. Jangan lupa setiap hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Universitas Gunadarma untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di Info UG seperti biasa setiap hari Kamis jam 9 pagi bersama saya Mardika Adi. Selamat pagi buat sahabat Mega Sore ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sanakadang, Kulon Progo dan juga kawan Kota Perak, Yogyakarta. Selamat pagi juga buat pendengar UG Radio dan pemirsa UG TV, MGS TV Sukabumi dan Sangaji TV Yogyakarta. Yuk, langsung kita bergabung dengan Alvin yang sudah standby di studio Gunadarma. Alvin, selamat pagi Alvin. Adi. Siap. Pagi hari ini siapa nih narasumber kita Alvin? Pagi hari ini kita bakal ngobrolin tentang Fakultas Ekonomi di Universitas Gunadarma. Mantap. Keren. Ya, langsung kita mulai. Silakan Alvin. Baik, terima kasih Mardika Adi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sedang mendengarkan di 7 stasiun radio Mega Suara Network yang tersebar di 7 kota. Untuk Anda yang sedang menyaksikan melalui Sangaji TV Yogyakarta, kemudian juga untuk Anda yang sedang menyaksikan di MGS TV Sukabumi dan tentunya melalui UG TV, TV Digital Pendidikan Pertama di Indonesia. Dan hari ini, seperti yang sudah kita informasikan, bahwasannya kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Ada Ibu Dr. Aprila Eki Pradita SE, MMSI, AKCA. Ibu sehat, saya panggilnya berarti namanya soalnya ada 4-5 malah ya. April, Ila, Eki, Pradit, sama Dita. Saya panggilnya apa? Aprila bisa, Pak. Aprila bisa, oke. Yang gampang aja, Dita aja ya. Oh, boleh. Paling belakang ya, Paling Pak. belakang. Bu Dita sehat? Sehat, Pak. Pak Alvin gimana? Kurang sehat, Bu. Waduh. Aduh, dompet maksudnya. Bu Dita, Ya. saya pernah mendengar bahwasannya setiap orang yang masuk ke Fakultas Ekonomi, kemudian dia ngambil program studi akuntansi. Iya. Setelah lulus dari akuntansi, dia tidak akan menjabat sebagai akuntan. Oh. Karena harus melanjutkan bla 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 bla. Berbicara tentang masalah Fakultas Ekonomi dan lulusan-lulusannya, konon kabarnya di Universitas Gunadarma, lulusan-lulusan dari semua program studi, salah satunya di Fakultas Ekonomi, itu selalu dilengkapi dengan yang namanya sertifikasi. Oh iya, betul. Betul. Oke, termasuk Fakultas Ekonomi gimana, Bu? Iya, untuk Fakultas Ekonomi, untuk sertifikasinya memang bukan dikeluarkan oleh Gunadarma ya, tapi untuk sertifikasi profesinya, karena sertifikasi profesinya itu akan nanti dikeluarkan oleh badan profesi. Kalau di akuntansi namanya Ikatan Akuntan Indonesia. Tapi di Gunadarma dibekali pelatihan untuk bisa lulus sertifikasi tersebut
gitu. Ini beda dengan ujian-ujian yang terjadi seperti biasa, ada UAS, kemudian itu beda kan? Beda. Tapi ini ada bimbingan untuk menuju ujian sertifikasi. Betul. Bimbingan khusus. Pelatihan. Pelatihan lebih maksudnya. tepatnya pelatihan. Oke. Berarti tidak hanya transkrip nilai, tidak hanya ijazah, tapi Betul. dilengkapi dengan sertifikasi. Iya. Ada berapa macam sertifikasi yang bisa diambil oleh si mahasiswa? Kalau untuk akuntan itu sendiri nanti kalau dia lulus gitu kan ya, lulus kemudian lulus dari Gunadarma, kemudian dia mau jadi akuntan profesional, dia harus punya gelar CA gitu kan ya, Charter Akuntan. Oke. Charter Akuntan itu nanti dikeluarkan oleh IAI gitu, IAI, oke. Ikatan Akuntan Indonesia. Nah itu ada ujiannya Pak. Oke. Ujiannya itu ada 6 mata ujian, bukan mata kuliah ya, Oke, 6 oke. mata ujian. Nah sebelum menempuh ke sana dari tingkat 1, mahasiswa akuntansi itu sudah dibekali pelatihan-pelatihan agar nanti setelah di tingkat 8 mereka-mereka ini bisa langsung lulus ujian sertifikasi yang diadakan oleh IAI tersebut. Tujuannya seperti itu gitu. Oke. Berarti si calon ini kan lagi sedang musim pendaftaran mahasiswa Iya. baru. Masih bingung juga untuk masuk fakultas ekonomi, apa sih yang harus bisa dipilih atau yang bagus dipilih untuk mereka-mereka ini. Oke. Nah mungkin Bu Dita bisa jelaskan juga, di Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma ini ada berapa macam pilihan program studi? Oke, kalau di Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma itu untuk S1 ya, S1 itu ada 3 prodi, 3 program studi. Ada akuntansi, ada manajemen, ada ekonomi syariah. Itu Oke. yang S1, tapi untuk yang D3, diploma, itu juga ada 3. Ada akuntansi, D3 akuntansi, ada D3 manajemen keuangan, dan ada D3 manajemen pemasaran. Oh, akuntansi D3 juga ada? Ada. Bedanya sama yang S1? Nah, kalau bedanya, kalau S1 itu kan, kita mulai dari D3 dulu D3, kali ya. oke. D3 itu lebih kepada aplikatif, praktisi gitu kan ya, maksudnya Oke, lebih siap ke kerja gitu ya? iya, siap kerja. Tapi kalau S1 itu selain dia praktisi, aplikatif, tapi dia dibina gitu ya, dibina untuk bisa menganalisis gitu kan ya, menganalisis sehingga mampu mengambil suatu keputusan. Nah, jadi sasarannya beda. Kalau S1 nanti sasarannya ya selesai kuliah S1, sasarannya ya dia bisa di middle management lah minimalnya gitu kan ya, bukan di lower management lagi gitu. Oke. Baik, kalau menurut Bu Dita, Ya. bagusnya, ini calon mahasiswa baru juga masih bingung lagi nih, ada D3, kemudian ada juga S1, kemudian nanti ada juga program Sarmak atau Ya. Sarjana Magister. Bagusnya pilih yang mana nih? D3 dulu, apa langsung S1? Ya, kembali lagi target nanti setelah 3 tahun, 4 tahun tuh targetnya apa? Apakah dia mau langsung kerja, gitu kan ya? Apakah dia mau memang tujuannya untuk jadi profesional akuntan, gitu kan ya? Apakah dia tujuannya menjadi akuntan publik, auditor, gitu kan ya? Kalau tujuannya jadi akuntan publik atau auditor nggak cukup D3, dia harus minimal S1. Minimal S1. Tapi kalau tadi tujuannya saya mau kuliah tapi langsung cepat kerja gitu kan ya. Ya mungkin D3 cukup, tapi tadi kalau sasarannya adalah menjadi akuntan profesional, auditor profesional yang bisa kerja di internasional, secara internasional ya S1. S1 ya? Iya. Oke. Menurut Bu Dita, peluang mana yang lebih terbuka lebar atau kansnya benar-benar luas antara program studi manajemen dan juga akuntan? Ya, semuanya punya spesifikasi bidang masing-masing ya Pak ya. Kemudian tadi kalau manajemen ya sifatnya adalah pengelolaan, ya kan, pengelolaan. Tapi kalau akuntansi itu sifatnya adalah dia membuat, kalau akuntan profesional ya dia membuat laporan keuangan secara profesional sesuai dengan standar internasional, gitu kan ya, standar yang ada di Indonesia dan berlaku internasional. Nah, kalau passionnya di mana? Mau yang
pengelolaan ya, ataukah dia mau jadi suka yang bekerja di belakang layar gitu kan ya, di depan laptop, dan dia bisa bergaji dolar tapi dia kerja dari Depok masalahnya gitu ya. Nah itu passionnya di mana? Kalau passionnya di pengelolaan, dia suka interaksi dengan beberapa orang, banyak orang, menjalin kerjasama, mungkin di manajemen ya. Tapi kalau dia sukanya berhitung, sukanya kerja di rumah aja, tapi dia mau punya gaji internasional, ya mungkin sebagai akuntan profesional, auditor internasional itu sasarannya ya akuntansi. Berarti kalau misalnya saya ngambil akuntan, tidak ada lagi dompet kosong berarti. Betul itu Pak. Lahan basah loh itu. Lahan basah. Oke. Ini selama 4 tahun. Kalau yang D3 kita bahas yang S1 dulu, yang manajemen dan juga akuntan. Jika si mahasiswa ini masuk ke program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, selama 4 tahun, selama 8 semester, apa yang akan mereka dapatkan? Karena kan manajemen itu ada manajemen keuangan, ada manajemen human resource development dan lain sebagainya. Nah, apa yang akan mereka dalami? Oke, untuk manajemen ya. Untuk manajemen tentunya tadi selain manajemen secara umum ya, entah kita tidak fokus ke satu manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, atau manajemen keuangan ya, tapi kita seluruhnya dipelajari, dan itu menjadi kompetensi dari calon lulusan manajemen, S1 manajemen. Nah, itu yang akan didapatkan selain tadi fasilitas, kemudian pelatihan, kemudian tentunya pengajar-pengajar yang profesional, yaitu kurikulumnya juga selalu up to date gitu ya, mengikuti perkembangan yang dibutuhkan oleh pasar gitu. Oke, jadi selama 4 tahun itu mereka ini akan mendalami ilmu manajemen, termasuk di dalamnya yang lain-lain. Salah satunya adalah, nah sekarang yang tadi Bu Dita jelaskan bahwasannya kurikulum daripada Fakultas Ekonomi ini adalah menyesuaikan, adaptif lah, tentang kemajuan teknologi. Contohnya 2024, 2025 dan seterusnya, itu langsung muncul yang namanya artificial intelligence, kemudian juga IT, kemudian IoT dan lain sebagainya. Apakah Fakultas Ekonomi juga, terutama manajemen dan juga akuntansi, akan mendapatkan ilmu yang sesuai dengan yang Bu Dita bilang, perkembangan zaman? Iya, kalau di Gunadarma, walaupun itu nanti jurusan manajemen akuntansi gitu kan ya, atau ekonomi syariah, nanti ini keunggulan dari Gunadarma selalu menyisipkan gitu kan ya, mata kuliah yang berbau teknologi informasi. Jadi mahasiswa itu tidak hanya ilmunya itu nggak hanya tertutup di akuntansi saja, tertutup di manajemen saja, tapi berkembang karena tadi kebutuhan akan teknologi informasi itu kan menjadi apa ya, kebutuhan pokok mungkin ya untuk sekarang ini, karena tadi apalagi kalau akuntansi dia bisa buat jurnal, dia bisa melakukan audit. Tapi sekarang software mengenai berkaitan dengan akuntansi, audit itu kan banyak. Ya, kalau manualnya canggih, seharusnya secara IT juga canggih gitu. Jadi itu selalu diselipkan di mata kuliah tertentu di semua prodi begitu. Oke, di semua prodi. Jadi manajemen dan juga akuntansi mereka juga akan mendapatkan ilmu teknologi atau IT. Nah, Gunadarma juga memiliki salah satu kelebihan karena untuk mengembangkan atau basic daripada artificial intelligence itu adalah harus punya data yang besar. Dan Gunadarma memiliki komputer yang boleh dibilang sangat-sangat super komputer. Nah, si Fakultas Ekonomi ada kesempatan nggak untuk mendapatkan atau menggunakan bahkan mungkin keperluan yang lain-lain dengan super komputer itu? Ada, nanti di mata kuliah tertentu yang didukung dengan perangkat lunak tersebut. Jadi kan tadi audit, kita misalnya menjadi auditor internasional gitu kan ya, auditor yang kompeten gitu kan ya. Auditor itu kan dia tidak hanya bekerja di satu perusahaan. Oke lah, satu perusahaan itu misalnya masih startup, datanya tidak besar, tapi kalau itu sudah perusahaan multinasional pasti membutuhkan big data. Nah, big data itu kalau kita menggunakan komputer biasa itu kan prosesnya akan lebih lambat ya daripada dengan komputer biasa. Nah, di Gunadarma itu sudah didukung dengan superkomputer tadi. Jadi pengelolaan big data baik di akuntansi misalnya untuk auditor itu akan
pelaksanaannya akan lebih lancar, lebih mudah gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk sedikit tentang akuntan. Iya. Tadi agak menarik juga yang Bu Dita sebutkan bahwasannya ada harus mengikuti salah satu contohnya itu harus mendapatkan bukan gelar ya, center apa tadi Bu? Sertifikasi. Center aku. Oh, charter akuntan. Charter akuntan. CA ya. CA. Nah. Tapi kalau kita masuk di S1 prodi akuntan belum mendapatkan ya. Oh, belum, karena tapi harus melanjutkan ya. Betul. Oke. Ya. Gimana cara mendapatkannya? Oke, kalau di Gunadarma gelarnya itu nanti lulus S1 kan SAK ya, Sarjana Akuntansi. Nah, nanti kalau mau dapat gelar charter akuntan itu kan harus lulus ujian sertifikasi yang dikeluarkan oleh badan. Oh, itu masuk sertifikasi. Iya, itu sertifikasinya internasional, Pak. Jadi nggak hanya nasional aja. Kalau dia lulus CA ya, dia bisa buka kantor akuntan publik. Oh iya? Atau minimal kantor jasa akuntan deh. Oke. Ya, minimal kantor jasa akuntan. Jadi nanti misalnya mahasiswa lulusan Gunadarma 1 geng 5 orang gitu kan ya, ngambil CA semuanya gitu kan ya. Dia bisa tuh bikin kantor jasa akuntan. Kantor jasa akuntan itu yang memberikan akuntan jasa akuntan profesional. Dan itu dia bisa kerja misalnya buka kantor jasa akuntan ataupun kerja di Singapura misalnya, itu bisa pakai charter akuntan tersebut. Kalau mau jadi auditor profesional tambah lagi yang CPA gitu. Oh, CPA. Iya, ada. Oke, saya pernah dengar bahwasannya untuk menjadi seorang akuntan kemudian untuk analis keuangan itu adalah uncountable. Iya. Artinya, bener nggak tuh? Ya, dan itu very expensive katanya. Iya. Mahal kan ya? Bener konsultan itu? Iya dong Pak. Kan ngitungnya gimana Bu? Bocoran aja mungkin teman-teman calon mahasiswa masuk akuntan pengen jadi akuntansi gitu kan. Nah, gimana itu gitu? Iya, gimana ya kalau kayak gitu kan harus integritas diri sendiri ya, accountable gitu kan. Kemudian nah itu dididik mulai dari S1 selain dari mata kuliah yang diberikan, diikuti dengan pelatihan gitu kan ya. Semua mata kuliah itu menimbulkan integritas untuk bisa accountable tadi, menyajikan laporan keuangan secara jujur. Secara jujur gitu kan ya, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Seorang akuntan akan mengatakan sebuah perusahaan ini adalah tidak bagus atau bangkrut atau pilot atau lain sebagainya. Bisa mengatakan itu kan? Bisa, nanti kalau dia sudah bergelar CA itu. Setelah CA itu ya. Dan dia akan mengatakan perusahaan ini sudah tidak sehat, maka harus begini. Itu bisa menentukan, bisa mengatakan berpendapat, bisa berpendapat. Karena dari laporan keuangan. Betul, nanti akan dicocokkan. Nanti kalau sudah bergelar CA kan udah buka jasa akuntan gitu kan ya, kantor jasa akuntan, atau bahkan dia buka kantor akuntan publik gitu kan ya, dia memeriksa laporan keuangan. Nanti laporan keuangannya itu akan dicocokkan yang sudah dibuat apakah sesuai dengan standar akuntansi atau tidak. Nanti kalau tidak sesuai dengan standar akuntansi atau memang sesuai ya si akuntan itu bisa berpendapat apakah ini bukan bangkrut atau tidak bangkrut ya. Jadi diperhalus saja jadi wajar gitu kan. Sehat atau tidak, kurang sehat gitu ya. Oke, untuk meyakinkan kepada calon mahasiswa yang lagi bingung nih, walaupun nanti perkuliahan masih lama di September, untuk meyakinkan kepada mereka bahwasanya Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma itu punya banyak kelebihan. Mungkin bisa disampaikan. Jangan ragu, karena di Universitas Gunadarma akreditasinya itu sudah unggul. Untuk ekonomi. Untuk akuntansi, manajemen itu sudah unggul. Jangan ragu, karena nanti kita tadi sudah dengan nama baik Gunadarma, dengan akreditasi yang unggul, tidak hanya prodi yang unggul, tapi universitas juga unggul. Jadi kita menjamin bahwa lulusan mahasiswa Gunadarma itu siap untuk menghadapi dunia kerja. Tidak hanya secara nasional, tapi internasional. Harapannya seperti itu. Bu Dita, nanti kita lanjut di segmen kedua. Tapi sebelumnya kita harus break karena saya punya informasi penting. Baik. Pemirsa dan juga pendengar, saya akan kembali untuk Anda. Dan kita masih berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Aprila Eki Pradita, SMMSI, AKCA dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Saya akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.
Kembali lagi di Info UG, masih bersama saya Mardika Adi. Selamat pagi buat yang baru saja bergabung. Saat Mega Sore ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sanak Kadang, Kulon Progo, dan juga kawan Kota Perak, Yogyakarta. Anda juga bisa mendengarkan lewat UG dari radio, atau kalau mau menyaksikan langsung di UG TV, MGS TV Sukabumi, dan Sangaji TV Yogyakarta. Pagi hari ini kita bersama dosen Fakultas Ekonomi dari Universitas Gunadarma, ada Dr. Afrila Eki Pradita SEMMSI AKCA. Lanjut yuk, langsung bersama Alvin di studio Gunadarma. Alvin, silakan Alvin. Baik, terima kasih Mardika Adi. Sebelum kita lanjutkan berbincang-bincang dengan narasumber kita, kami sekedar mengingatkan kepada Anda yang sedang menyaksikan dan juga mendengarkan program Info Gunadarma untuk mengunjungi website informasi seputar pendaftaran mahasiswa baru melalui www.pendaftaran.gunadarma.ac.id/2026. Atau Anda juga bisa follow berbagai macam akun sosial media daripada Universitas Gunadarma, atau Anda juga bisa menghubungi hotline kami di 1500158. Dan kita berlanjut dengan Ibu Dr. Afrila Eki Pradita SEMMSI AKCA. Kita tadi sudah membahas tentang Fakultas Ekonomi Budita. Ya. Nah, ini juga ada informasi dari Budita kepada teman-teman yang sedang menyaksikan, terutama calon mahasiswa baru Gunadarma. Ada 53 program studi di Gunadarma, mulai D3, S1, kemudian Sarmak sampai dengan S3. Iya, betul. Apa saja? Kita mulai dari D3 dulu nih, Bu. D3 ya. D3 tadi yang pertama dari Diploma 3 Bisnis dan Kewirausahaan. Ya, Bisnis dan Kewirausahaan itu tadi ada 3 program studi. Ya kan, 3 program studi, D3 akuntansi, D3 manajemen pemasaran, D3 manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Ya, kemudian ada Diploma 3 teknologi informasi. Ya, itu ada manajemen informatika, D3 manajemen informatika, kemudian ada D3 teknik komputer. Itu yang D3. Oke. Jadi kalau untuk D3 ada 5 program studi. 5 program studi yang bisa dipilih. Betul. Rata-rata akreditasinya Unggul. unggul ya? Iya. Oke, sekarang kita beralih ke program S1. Betul. Apa aja nih, Bu? S1 yang pertama fakultasnya ada Fakultas FIKTI, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Itu terdiri dari 2 program studi. Oke. Ya. Itu yang pertama ada S1 Sistem Informasi, kedua ada Sistem Komputer, S1 Sistem Komputer. Kemudian Fakultas Ekonomi. Ya, yang kedua, fakultas yang kedua ada Fakultas Ekonomi. Itu terdiri dari tadi 3 prodi. Ada S1 Akuntansi, S1 Manajemen, dan kemudian S1 Ekonomi Syariah. Oke. Kemudian untuk Fakultas Psikologi yang ketiga, ya kan. Kemudian prodinya itu ada S1 Psikologi. Kemudian yang keempat ada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Itu terdiri dari 3 prodi. Oke. Ya, yang pertama ada S1 Arsitektur, kemudian S1 Teknik Sipil, dan S1 Desain Interior. Desain interior. Ya. Oke. Kemudian berikutnya ada Fakultas Teknologi Industri. Ini terdiri dari 5 program studi. Oke. Yang pertama ada Informatika, S1 Informatika, kemudian S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Industri, dan S1 Agroteknologi. Agroteknologi pertanian Betul, berarti ya. Oke. Ya. Kemudian untuk Fakultas Sastra dan Budaya itu ada 3 prodi. Yang pertama ada S1 Sastra Inggris, S1 Pariwisata, dan S1 Sastra Tiongkok. Sastra Tiongkok ya. Ini yang suka bahasa Mandarin, nah, bisa nih masuk sastra Tiongkok ya. Pengen jadi translator atau masuk ke kedutaan, misalnya ya. Masih jarang soalnya. Iya. Kalau bahasa Inggris kan hampir semua orang iya, bisa. Betul. Gitu. Padahal itu udah jadi bahasa internasional juga. Tiongkok gitu iya, ya. Sastra Oke, Tiongkok. siap. Iya. Kemudian ada Fakultas Ilmu Komunikasi, itu ada S1 Ilmu Komunikasi. Kemudian untuk Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi itu ada S1 Farmasi dan S1 Kebidanan dan Profesi Bidan. Profesi bidan. Betul. Iya. Ya. Jadi kalau untuk profesi bidan sudah ada di Universitas Gunadarma. Kemudian yang berikutnya ada Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran itu ya satu program studi kedokteran dan profesi dokter. Profesi dokter. Oke.
Dari program studi yang tadi Bu Dita jelaskan, Iya. apa kelebihannya dibandingkan dengan ya yang lain lah? Kita sudah unggul, Unggul. akreditasinya udah unggul. Kenapa sih seberapa penting akreditasi itu bagi calon mahasiswa yang akan masuk dan bergabung bersama kami di Gunadarma? Oh iya, tentu karena tadi karena modal pertama saat alumni lulus gitu kan ya, mahasiswa itu lulus dari Gunadarma, modal pertamanya itu kan ijazah dan transkrip. Ya kan? Oke. Dan ijazah dan transkrip itu ada keterangan akreditasi unggul, di situ ditulis akreditasi unggul, dan itu nilai tambah dari ijazah dan transkrip yang dimiliki oleh mahasiswa Gunadarma. Nah, itu jangka panjangnya. Nah, secara tadi pendidikannya tentunya karena tadi sudah unggul, pasti sudah up to date, pasti sudah sesuai dengan kebutuhan pasar, gitu kan ya. Dan sangat adaptif gitu ya, adaptif dengan yang dibutuhkan gitu. Oke, bisa nggak misalnya saya punya kampus, baru bikin kampus nih, baru setahun, 2 tahun, mengatakan, oh kampus saya unggul. Oh, nggak bisa Nggak, dong Pak. Karena ada syarat khusus gitu ya. Iya. Penilaian itu nggak sembarangan. Betul. Siapa yang mengeluarkan tuh biasanya? Akreditasinya gitu. Akreditasinya ada lembaga akreditasi dari pemerintah. Nah, oke. itu sekarang kan per prodi, misalnya komunikasi ada Lamspa, Fakultas Ekonomi beda-beda ada Lamemba. prodi. Iya, ada beda-beda. Kok dulu kan satu tuh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BNPT. Nah, Oh, iya, sekarang iya. tiap prodi itu punya subsnya sendiri, dan itu ya memang badan yang resmi mengeluarkan sertifikasi akreditasi tersebut. Oke, berarti jadi saya masih ingat juga nih dulu zaman-zaman nyari lowongan kerja suka disebutkan syarat ini lulusan dari kampus yang terakreditasi. BNPT kalau dulu. Nah, sekarang tiap prodi beda-beda, maksudnya tiap fakultas ya, karena kan Iya, kalau di Lamspak itu kan untuk komunikasi, Lamemba itu untuk ekonomi gitu kan ya, kemudian Laminfokom itu untuk teknik yang berkaitan dengan teknik itu informasi dan komputer gitu. Kalau zaman saya bukan akreditasi BNPT, tapi diakui. Oh iya, ini udah berubah. Wis Pak. tua, ya. Iya, udah berubah, ini udah berjalan. Sekarang yang paling tinggi yang unggul itu. Iya, Jadi iya, kita iya. sudah punya tadi ya modal utama gitu ya, setelah lulusan jadi Gunadarma itu akreditasinya sudah unggul. Mereka juga akan mendapatkan sertifikasi seperti yang tadi Bu Dita di Fakultas Ekonomi kan ada ya. Iya. Kalau yang tadi disebutkan ada juga Oh, ada juga untuk psikologi, yang, kemudian ada, ekonomi, ada pelatihannya ada. Ada Pelatihannya, juga? Iya, ada pelatihannya. Oh, jadi semua program studi itu akan mendapatkan sertifikasi. Betul. Jadi tidak hanya ekonomi saja, tapi semua prodi. Oke, itu kelebihan juga. Iya. Masalahnya karena memang ada beberapa syarat untuk menjadi ini harus ada sertifikasi Ya, itu berlaku tadi nasional, nggak hanya nasional, internasional. internasional. Ya, betul, setuju. Anak komunikasi juga harus begitu, karena kemarin dicari seorang editor, ternyata harus ada sertifikasinya, dan itu ada tingkatannya juga ya. Bu, ya? Iya, betul, beda-beda. Nah, tiap prodi beda-beda. Karena kalau misalnya di Insan Pers itu akreditasinya muda, madya, utama, yang begitu ya. Iya, Termasuk di kampus juga ada yang begitu. Ada. Oke, baik. Nah sekarang di tahun 2026. Tahun ajaran 2026-2027, apa yang beda untuk pendaftaran, mungkin sistemnya gimana, apakah menyesuaikan, apakah 50-50 online dan juga offline, ataukah 100% online atau offline? Oh ya, untuk pendaftaran itu 100% online. 100% online? Ya, tapi kami itu juga tidak menutup tatap muka ya, tapi kalau misalnya ada perlu informasi tambahan, misalnya orang tua kayak nggak puas lewat web gitu kan ya, bisa datang ke beberapa kampus, ada yang menyediakan, tapi seluruhnya sekarang sudah online pendaftarannya. Oke. Tapi untuk datang ke kampus juga boleh dong? Boleh untuk tanya-tanya, cari informasi lebih dalam gitu ya. Kampus mana aja yang Oke, menyediakan di kampus mana aja itu ada di kampus Depok, di kampus Depok itu yang di Jalan Margonda, kemudian ada di kampus Kalimalang, Ya. ya kampus Kalimalang itu ada di Jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang, ya kemudian ada yang di Jalan Stasiun Cakung, ada yang di Jalan Cikuni Raya, gitu kan ya, kemudian ada di kampus Cengkareng, ya kampus Cengkareng itu ada di
Mutiara Taman Palem Blok C ya, Jalan Raya Kamal. Kemudian ada kampus Salemba ya, itu di Jalan Salemba Raya, dan kampus Karawaci itu di Jalan Akses Islamic Village. Oke. Kelapa II. Kalau yang IKN apa kabarnya, Bu? Oh iya, ada juga. PSDKU, Betul. PPU di sana ya? Ya, Penajam Pasir Utara. Ibu pernah ngajar ke sana? Oh enggak. Atau mungkin Belum pernah online? untungnya. Belum pernah untungnya. Mungkin mau ditempatkan di sana juga. Jauh ya Pak ya. Tapi kalau ke sana pernah. Oh, pernah ke sana? Pernah ke sana Oke. untuk melihat Untuk kampusnya. Ya. Pernah ketemu dengan mahasiswa-mahasiswanya? Ya pernah melihat, untuk berinteraksi dengan mahasiswa pernah ke sana. Tapi untuk mengajar belum. Oke, pada saat interaksi, apa sambutan teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kalimantan sana dengan kehadiran Gunadarma? Oh, mereka antusias sekali, dan rasa syukurnya tuh kelihatan, karena kan Seneng banget. iya, karena ya itu satu-satunya universitas yang ada di Penajam Pasir Utara itu ya baru Universitas Gunadarma. Jadi gimana ya kalau mau dibilang, jadi menaikkan tingkat pendidikan gitu kan, yang tadinya SMA dan harus jauh dari rumah gitu kan ya, keluar jauh dari rumah untuk mendapatkan pendidikan S1, yang sekarang yang dekat rumah itu udah ada di Universitas Oke, Gunadarma. berarti di sana juga sekarang sedang menerima pendaftaran mahasiswa. Oh iya, Pak? sama. Oke. Kemarin saya baca di website pendaftaran.gunadarma.ac.id/2026 disebutkan bahwasannya pendaftaran secara online Universitas Gunadarma untuk mahasiswa baru sudah dibuka mulai tanggal 2 Februari. Ibu sempat cari bocoran, mungkin ngobrol-ngobrol sama panitia, atau mungkin mengamati apa respon pada saat dibuka pendaftaran. Apakah sudah ada yang mendaftar atau hanya tanya-tanya dulu? Oh sudah ada yang proses mendaftar dan antusias. Sudah resmi ada? Ya, karena kan pendaftaran Universitas Gunadarma itu kan ada 3 jalur ya. Oke. Ada melalui ujian masuk ya, kemudian melalui rapot ya, Oke. kemudian melalui UTBK. Nah, yang melalui rapot ini yang antusias, gitu kan ya, karena kan Oh. yang dinilai rapot semester 4 dan 5 untuk yang SMA ini, anak SMA. Jadi ya sudah ada yang mendaftar. Oke. Kalau misalnya dia nggak pede dengan nilai rapotnya, boleh cari jalur lain nggak apa-apa dong? Boleh, kan ada 3 jalur, ada ujian masuk dan nilai UTBK. Ujian masuk. Oke, ada 3 jalur. Jalurnya tadi adalah nilai rapot. Iya. Kemudian yang kedua, Ujian masuk. ujian masuk. Ya, kemudian nilai UTBK. UTBK. Pada saat mengisi formulir pendaftaran, pada saat melakukan pendaftaran, kan ada beberapa syarat yang belum terpenuhi. Salah satunya adalah ijazah dari SMA atau SMK gitu ya. Gimana? Ya, kalau misalnya jalur rapot itu kan tadi kita lihat dari seleksi nilai rapot di semester 4 dan 5. Kemudian nanti syarat misalnya dari nilai itu sudah terpenuhi gitu kan. Nanti kalau sudah diterima, kalau sudah ada surat keterangan lulus, itu bisa pakai surat keterangan lulus dulu, baru nanti setelah ijazahnya terbit dilengkapi lagi. Oke. Ada berapa tahapan untuk pendaftaran yang dilakukan secara online? Tadi beli formulir, Beli ya kan, formulir. masuk dulu lah ke webnya. Oke, masuk dulu ke webnya. Mau beli formulir di mana gitu ya? Iya. Masuk dulu ke webnya, beli formulir, kemudian tadi mau lewat mana? Mau lewat yang rapot, ujian masuk atau UTBK, dipilih jalurnya, gitu kan ya. Kemudian nanti ada tes wawancara juga. Kemudian kalau untuk kedokteran itu ada khusus lulus tes MMPI, itu ya semacam psikotes gitu. Iya, karena nggak sembarangan kalau kedokterannya. Hubungannya Nggak bisa disamakan antara calon lulusan ekonomi dengan calon lulusan kedokteran. Iya, nggak mungkin. Nah. Iya. Jadi harus ada wawancara khusus. Iya, betul. Ini benar-benar orangnya siap nggak untuk jadi dokter gitu ya. Betul. Ya jangan sampai salah resep ya. Kita kan bahaya. Oke, terakhir ini adalah pendaftaran ulang, dan dia di pendaftaran online. Iya. Terakhir adalah menjadi mahasiswa. Ya. Perkuliahan ini kan masih cukup lama. Betul. Mereka sudah melakukan pendaftaran. Mereka ini nunggu, atau misalnya kalau ada kegiatan di kampus, seminar atau boleh nggak? Boleh, karena kalau sudah masuk ya. Boleh. Daripada Boleh nunggu ikut. kelamaan gitu kan? Iya. Lagi pula nanti sebelum perkuliahan dimulai itu nanti ada PPS-PPT, jadi program pengenalan lingkungan kampus ya. Oke. Gitu. Nanti akan diselenggarakan oleh 2 kali biasanya, oleh universitas dan oleh prodi. Oke. Kalau tahun lalu kan ada beberapa, kalau istilah supermarket itu ada namanya diskon.
Tapi kalau di kita bukan diskon ya, di kami itu nama istilahnya adalah keringanan biaya. Iya. Ada grade-grade gitu ya. Itu Iya. masih berlaku nggak, Bu? Masih berlaku. Itu khusus untuk yang melalui jalur rapot. Oh, yang rapot ya. Jadi kalau nilai rapotnya bagus di semester 4 dan 5 itu nanti akan di grade. Nah, grade-nya itu akan menentukan keringanan biaya. Keringanan biaya. Ada berapa grade? Ada 3 grade. Ada 3 grade. Nah, kalau misalnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung, si calon mahasiswa ini secara online, di sini kan ada tulisan speak to us. Apakah bisa bicara di situ? Maksudnya ini apakah admin, human being, atau robot, atau Yang di mana yang di web? ya yang speak to us? Oh, enggak. Online chat. Oh, online chat. Enggak, itu human, Pak. Human ya? Bukan robot. Oh. Enggak kan interaktif ya, langsung. Bukan chat GPT juga. Bukan, itu human. Oh, itu mereka bisa langsung ya? Nanti bisa ada petugas-petugas yang memang standby untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya menjadi pertanyaan dari calon-calon mahasiswa itu. Baik, Bu Dita, pertanyaan terakhir. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada calon mahasiswa Universitas Gunadarma yang mungkin hari ini masih belum bisa menentukan dari 53 program studi yang ada ini? Silakan, Bu Dita. Iya, tentunya kenali dulu diri sendiri itu sukanya passionnya di mana gitu. Itu yang paling betul penting, ya kan. passion. Kenali dulu diri sukanya di mana, apakah dia sukanya ketemu orang banyak, ngobrol ya, pengelolaan, ataukah memang sukanya kerjanya dari rumah tapi bisa berpenghasilan. Nah, tentukan dulu tadi passionnya di mana, kemudian jangan ragu untuk masuk ke Universitas Gunadarma karena Universitas Gunadarma sudah terakreditasi unggul untuk seluruh program studi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Dan tambahan juga bahwasanya program studi yang unggulan ini tentunya yang tadi Bu Dita juga bilang berbasis teknologi. Betul. Kemudian berbasis bisnis dan terakhir adalah berbasis industri. Ya, jadi nggak kudit ya. Baik, Bu Dita, terima kasih. Iya. Salam untuk teman-teman para akuntan. Nanti baik. tolong di audit keuangan saya biar makin bagus keuangan. Biar makin sehat keuangannya ya. Itu dia maksudnya. Baik, pemirsa dan juga pendengar, demikian bincang-bincang kita di kesempatan hari ini dalam program Info Gunadarma. Untuk kesempatan hari ini bersama narasumber kita dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, ada Ibu Dr. Afrila Eki Pradita, SSI MS, maaf salah, AKCA. Dan kita jumpa setiap hari Kamis dan juga Sabtu mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita kembalikan ke Mardika Adi. Silakan Dika. Terima kasih juga nih sahabat Mega Suara sudah menyimak dari jam 9 pagi tadi yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sanakadang, Kulon Progo, dan juga kawan Kota Perak, Yogyakarta. Terima kasih juga pendengar UJ Radio dan pemirsa UJ TV, MGS TV Sukabumi, juga Sang AJ TV Yogyakarta. Info UJ insya Allah kembali lagi di hari Sabtu jam 9 pagi. Saya Mardika Adi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.